diperbaharui menjadi indah. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18 ayat yang keempat. Kita takut gagal dan jatuh ketika harus menghadapi tantangan. Ada hal yang besar yang seharusnya kita bisa raih, tetapi karena resikonya besar, maka kita menarik diri dan takut untuk mengambil sebuah resiko. Kita berpikir dan takut memilih apa yang harus kita kerjakan. Bila kita berada di persimpangan jalan seperti itu, segeralah menentukan keputusan apa yang harus kita lakukan. Keputusan yang bijak dan keputusan yang berani. Tidak dibutuhkan kekuatan besar untuk melakukan sesuatu, tetapi dibutuhkan kekuatan besar untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan dan kerjakan hari ini. Putuskanlah, mulailah melakukan sesuatu untuk meraih masa depanmu. Berhenti tidak menyelesaikan masalah. Diam tidak membuat masalah itu jauh. Perlu kita ingat, keputusan terbaik yang harus kita ambil hari ini adalah terus maju meskipun hanya pelan. Terus berjalan meskipun harus tertatih-tatih. Yang penting jangan engkau diam, apalagi engkau mundur untuk berlari dari masalah. Ada dua akhir dari perjuangan mencapai kesuksesan. Perjuangan yang diakhiri dengan keberhasilan, atau perjuangan yang akan diakhiri dengan kegagalan. Kegagalan inilah yang kadang membuat kita takut mengambil keputusan untuk meraih kesuksesan. Takut gagal, takut tidak mampu menghadapi tantangan, takut terjatuh, takut hati merasa pecah dan hancur, seperti bejana yang mudah retak, mudah jatuh, dan mudah hancur. Semua orang pernah mengalami kegagalan dan itu menyakitkan. Begitu pula yang dialami oleh bangsa Israel. Dibuang di tanah pembuangan adalah kegagalan pemerintahan yang menyedihkan. Negara hancur dan rakyat dijadikan buangan. Hidup jauh dari tanah perjanjian. Di balik itu semua, Nabi Yeremia mengajarkan tentang gambaran periuk yang telah rusak. Tetapi ada tukang periuk yang kembali mengerjakannya menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan sang buat periuk yang handal. Tuhan berfirman pada bangsa Israel yang telah pecah dan rusak itu, "Masakah aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Teruslah raih pengharapan kita. Janganlah takut bila kita terjatuh dan gagal. Masakah Tuhan tidak dapat bertindak kepada kita seperti tukang periuk itu? Demikianlah firman Tuhan kepada kita hari ini. Sesungguhnya seperti tanah liat dan tukang periuk, kita adalah tanah liat yang rentang dengan kehancuran, rentang dengan keretaan, rentang dengan sesuatu yang keras. Tetapi ingat, tukang periuk itu yaitu Tuhan kita sendiri ada bersama dengan kita, yang akan membentuk kembali hidup kita. Demikianlah kita di tangan Tuhan. Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi menurut apa yang indah di hadapannya. Jangan takut untuk melanjutkan mimpi-mimpi kita. Jangan takut untuk meraih harapan-harapan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Sebab masa depan itu ada dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Ketika engkau jatuh, Tuhan
Tuhan yang akan membangkitkan. Ketika engkau remuk, Tuhan yang akan membangun dan membentuk engkau kembali lebih hebat, lebih kuat, lebih mampu untuk meraih masa depan dengan kekuatanmu dan dengan penyertaan Tuhan yang terus akan memberikan engkau setiap hari, setiap pagi kekuatan-kekuatan yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara.